Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama kami di diskusi Sekolah Sabat bersama dengan Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan sepanjang triwulan ini kita akan membahas tentang pendidikan dan khususnya pada pekan ini pelajaran keempat dengan judul Penglihatan Tuhan, Pandangan Alkitabiah. Dan saat ini kita tidak sendiri, kita akan berdiskusi bersama-sama dengan Pak Bambang Purnomo, Wakil Direktur Pendidikan Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pak Bambang. Shalom, Shalom pemirsa. Pak Bambang, ini menarik sekali pelajaran kita di pekan ini tentang pandangan Alkitabiah. Dan mungkin Pak Bambang bisa langsung ke Sabat Petang untuk pekan ini. Baik, yang dimaksud dengan penglihatan Tuhan ini adalah sebenarnya sudut pandang seseorang yang dalam dunia pendidikan. Karena falsafah pendidikan itu sangat banyak. Iya. Ya. Sehingga dengan demikian perlu memilih falsafat mana yang kita gunakan. Dan kita beruntung kita pakai Alkitab. Iya. Kenapa? Karena Alkitab adalah kebenaran dan itulah difirmankan oleh Tuhan. Jadi itu pasti benar daripada kita mengambil dari filsafat-filsafat yang di luar Alkitab. Ya. Maka itulah sebabnya seringkali terjadi juga konflik-konflik antara pengetahuan dan Alkitab kadang-kadang begitu yang seharusnya selaras. Ya, karena sumbernya sama yaitu Tuhan. Namun demikian pemikiran-pemikiran manusia yang bermacam-macam ini bisa menyebabkan kita salah langkah. Jadi supaya pendidikan itu benar dan murni dan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita memakai Alkitab sebagai sudut pandang kita, sebagai tolok ukur kita. Nah ini menarik, saya ingin bacakan tentang tulisan di Sabat Petang ya. Sebagai manusia, kita tidak pernah melihat dunia dari sebuah posisi yang netral. Kita melihat itu selalu dan hanya melalui filter yang memengaruhi cara kita menafsirkan dan memahami dunia di sekitar kita. Filter inilah yang disebut suatu pandangan, dan itu sangat penting bagi kita untuk mengajarkan pandangan Alkitabiah. Jadi ternyata yang membuat pandangan berbeda itu dari manusianya sendiri ya Pak Bambang. Ya. Dari kalau dikatakan di Sekolah Sabat kita, filter atau pandangan. Dan kita manusia hanya melihat suatu masalah atau hal-hal itu selalu dan hanya. Selalu dan hanya itu berarti hanya itu aja selalu, dan pandangan itulah yang akhirnya mempengaruhi cara pandang kita. Ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan kacamata. Kalau kita pakai kacamata merah, semua yang kita lihat merah. Kita pakai kacamata hijau, yang kita lihat semuanya hijau. Iya. Ya. Demikian pula di dalam dunia pendidikan, sudut pandang ini sangat penting. Maka kita pakai sudut pandang Alkitab. Kalau kita melihat, kita punya filsafat pendidikan ini adalah bahwa manusia yang diciptakan Tuhan dengan tujuan yang baik untuk hidup kekal dan sebagainya, itu rusak karena dosa. Dan dari sudut pandang Alkitab, pendidikan itu adalah memulihkan kembali manusia itu kepada citranya yang seharusnya. Karena manusia diciptakan dengan citra Allah, maka itu dirusak oleh dosa. Citra Allah itu sebenarnya adalah kasih, dan itu berubah menjadi mementingkan diri, egois. Jadi manusia ini pada umumnya egois karena dosa. Ya, kepentingan diri yang utamakan. Itulah yang melalui pendidikan ini dirubah supaya orang itu kembali mengasihi. Jadi pendidikan bagi dunia Advent adalah pemulihan kepada cita-cita Allah dalam menciptakan manusia. Baik, ini kita pindah ke hari Minggu ya Pak Bambang, dengan judul Pandangan Tuhan. Pandangan Tuhan ini, saya kalau membaca Sekolah Sabat kita untuk hari ini, bagaimana banyak sekali pendapat-pendapat dari para
profesor, dan di sini ada salah satu profesor, ada seorang profesor dari Universitas Oxford yang teorinya diambil untuk menjadi contoh di hari Minggu ini. Dan ternyata pandangan-pandangan ini sebenarnya memang ini terlihat menarik kalau kita belajar akademik. Memang ini terlihat wah menarik sekali, kok bisa dia mendapatkan teori seperti ini. Tapi kembali lagi di hari Minggu ini mengingatkan atau menjelaskan tentang pandangan Tuhan, dan pandangan Tuhan yang seperti apa, atau apa maksudnya pandangan Tuhan ini. Silakan Pak Bambang. Jadi kalau kita melihat teori-teori itu sangat banyak. Seperti misalnya teori terjadinya semesta alam itu aja macam-macam. Teori munculnya manusia juga macam-macam. Iya. Ya. Teori kita hidup tidak sendiri juga macam-macam. Ada yang mengatakan manusia ini adalah piaraan daripada makhluk yang lebih tinggi di planet lain. Ada yang seperti macam itu. Jadi banyak pandangan. Jadi kalau maka dikatakan di awal tadi bahwa kita itu tidak pernah netral. Iya. Pikiran apa, ajaran-ajaran, prinsip-prinsip yang sudah ditanamkan pada kita itu akan mendasari kesimpulan yang kita ambil dan tindakan yang kita lakukan. Nah, supaya pendidikan itu jalan dengan benar, maka harus memakai prinsip-prinsip yang Tuhan berikan. Itulah pandangan Tuhan. Bagaimana Tuhan memandang manusia itu, disitulah yang kita pakai untuk dunia pendidikan. Karena itu pandangan yang sejati. Iya. Tidak akan salah. Jadi ini yang disebut dengan pandangan Tuhan itu seperti itu. Demikian pula pendidikan di Advent harus memakai pandangan itu. Ya. Iya. Kalau tidak, kita akan cenderung kepada banyak filsafat yang cenderung kepada ateisme. Ya. Jadi ada yang bahkan ada pandangan yang tidak ateis pun mengatakan Tuhan ciptakan, biarkan saja berkembang dengan sendiri, hidup dengan sendiri. Tapi di dalam Alkitab, pandangan Tuhan itu kita melihat bahwa Tuhan selalu ikut campur dalam kehidupan manusia untuk menyelamatkannya. Nah, ini yang penting. Jadi dalam dunia pendidikan ini, keselamatan manusia itu menjadi tujuan utama. Bukan hanya sekedar pintar, dia dapat bekerja, tidak hanya itu. Tapi lebih jauh dia harus jadi manusia yang rohani dan dia menerima keselamatan itu. Jadi pendidikan kita selalu dikatakan bahwa kita tidak mendidik orang hanya untuk hidup di dunia ini, tapi juga hidup di dunia yang akan datang, selamatan di surga. Artinya kita mendidik anak supaya sampai nanti selamat masuk di surga, tidak hanya pandai dan jadi kaya di dunia ini. Nah, inilah pandangan Tuhan untuk membawa anak-anak itu dalam tujuan yang sebenarnya. Nah, saya tertarik sekali dan mungkin Pak Bambang bisa menjelaskan lebih jelas, tapi saya tertarik di bagian bawah dari diskusi sekolah sahabat kita tentang Dia adalah Allah mujizat yang meskipun menggunakan hukum-hukum alam tidak terikat pada hukum-hukum itu, dan yang dapat melampaui hukum-hukum tersebut bila mana Ia menghendakinya. Nah, itu maksudnya seperti apa Pak Bambang? Tuhan bekerja melalui hukum alam, tapi di saat tertentu dia bisa mengintervensi hukum alam itu. Itulah keajaiban. Tapi bukannya nanti akan ada pandangan seperti, loh, ada hukum alam, tapi kenapa yang membuat pun tidak terikat dengan hukum itu atau tidak melakukan hukum itu? Gitu. Hukum itu akan tetap berjalan, tetapi kadang-kadang Tuhan akan mengintervensinya. Jadi hukumnya tetap berjalan. Seperti halnya keajaiban misalnya memberi makan 5.000 orang. Itu Tuhan menggunakan hukum alam juga, tapi dia menggunakan keajaiban juga. Itu artinya tetap mereka akan makan. Tapi dia menggunakan roti yang sudah ada itu, diduakan, dibagikan menjadi banyak. Jadi itu intervensinya di situ. Tapi tetap mereka harus makan dan sebagainya, dan harus berbagi, dan itu tetap hukumnya alam itu jalan terus. Jadi memang dia penguasa alam, jadi sekali waktu, tapi tidak terus-terusan dia
mengintervensi terus. Hmm. Ya. Tergantung daripada kebutuhannya itu. Memang kalau kita mau mencoba mengerti, memang kemampuan kita tidak akan pernah bisa mengerti Tuhan bagaimana cara. Tapi memang betul dalam Dia bersama-sama waktu Yesus di dunia aja banyak sekali mujizat-mujizat yang kita sendiri pun hanya melihat seperti itu saja, walaupun juga hanya dari Alkitab, tapi kita juga bisa membayangkan Allah yang menciptakan kita betapa luar biasanya dengan hukum-hukum yang Dia buat, dengan segala kesempurnaan yang ada, sehingga membuat semuanya berjalan selaras. Itu memang sangat luar biasa ya Pak Bambang. Ya. Dan kita langsung pindah ke hari Senin. Pertanyaan Leibniz. Nah ini tentang evolusi ya Pak Bambang. Ya. Mungkin Pak Bambang bisa menjelaskan lebih jelas. Jadi banyak filsafat itu yang menerima teori evolusi walaupun secara terus terang atau tidak. Itu banyak. Dan banyak pandangan-pandangan semacam itu. Sehingga memandang bahwa dunia ini terjadi begitu saja tanpa ada campur tangan Tuhan, ada campur apa, jadi dengan kebetulan dan terjadi secara alami. Maka mereka juga berpikir, kalau secara alami bagaimana kira-kira timbulnya kehidupan itu. Maka mereka mencoba dengan teori evolusi. Karena mereka tidak mau menerima Tuhan di situ. Kalau ada terima Tuhan, pasti ada keajaiban. Semua sudah terjawab dengan mudah. Karena mereka merasa harus diketahui dari mana asal mulanya. Lalu mereka mencoba melihat itu dengan mengkonstruksi suatu teori. Jadi sebenarnya ini masalahnya timbul, kita lihat dulu ke belakang. Kenapa terjadi seperti itu adalah masalah antara para ilmuwan dengan pihak gereja. Di awal, gereja itu menyatakan bahwa bumi ini adalah pusat. Ya, pusat alam semesta ini. Sehingga semuanya mengutari bumi. Tapi kemudian Galileo, kalau tidak salah, mengatakan bahwa tidak, mataharilah pusatnya. Kita yang mengutari matahari. Nah, itu terjadi perselisihan. Sampai ilmuwan itu dibunuh karena tidak sesuai dengan doktrin gereja. Karena waktu itu gereja sangat kuat sekali. Tapi ternyata setelah terbukti secara ilmiah bahwa yang benar adalah yang bumi mengitari matahari, bukan matahari mengitari bumi. Dan itu membuat orang jadi tidak perlu kita dengar lagi apa yang diajarkan gereja karena tidak benar. Nah, kenapa bisa terjadi konflik semacam itu sehingga ini menimbulkan perbedaan? Seharusnya ilmu pengetahuan dan Alkitab itu harusnya satu. Karena sumbernya dari Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan alam ini. Ilmu ini kan mempelajari dari alam yang ada. Firman itu juga diberikan oleh Tuhan. Apa yang menyebabkan perselisihan, pertentangan adalah interpretasi. Entah kesalahan interpretasi dari ilmuwannya atau teolognya. Sehingga terjadi benturan. Evolusi itu data memang dia ada. Tapi interpretasinya yang salah. Jadi masing-masing itu bisa menginterpretasikan berbeda-beda. Ya. Jadi karena dia lihat ada lapisan-lapisan di tanah itu dari mulai makhluk hidup yang paling sederhana, kemudian di lapisan berikutnya makin tinggi, maka mereka di dalam pikirannya adalah, loh inilah proses evolusi itu, Tuhan menciptakan seperti itu. Padahal pandangan sebenarnya tidak seperti itu. Yang sesungguhnya. Ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang evolusi di sini nanti waktunya tidak ada habisnya. Panjang, ya. Jadi betul. Interpretasinya seperti itu bertentangan dengan Alkitab mengatakan bahwa itu diciptakan. Di Alkitab sangat clear Tuhan menciptakan makhluk hidup itu. Tidak pakai evolusi-evolusi. Ya. Tapi ini menginterpretasikan data. Data yang itu diinterpretasikan terjadi ribuan tahun dan jutaan tahun dan sebagainya. Sehingga terjadilah benturan. Tapi dalam segi evolusi ini, di Alkitab jelas tidak perlu diinterpretasi pun
jelas pernyataannya, penciptaan itu. Iya. Nah, ini interpretasi ini ternyata sebenarnya salah. Maka itu teori evolusi itu tidak pernah sampai dibuktikan sampai sekarang, tetap teori. Ya, teori. Ya, karena tidak bisa dibuktikan juga. Betul. Wah, luar biasa sekali. Kita langsung pindah ke hari Selasa, Pak Bambang. Pandangan Alkitabiah. Tadi kita sudah melihat, sudah belajar pandangan Tuhan. Lalu juga ada pandangan dari seorang pakar-pakar, profesor-profesor dengan teori-teori mereka. Dan ini ada pandangan Alkitabiah. Seperti apa pandangan Alkitabiah, Pak Bambang? Ya, jadi kembali sedikit kepada tentang teori evolusi tadi. Karena orang banyak mempercayai teori evolusi, maka dari situ dibangun teori-teori filsafat-filsafat yang baru, yang berlandaskan teori evolusi. Jadi tidak ada Tuhan masuk di dalam masalah teori-teori mereka dalam pendidikan dan sebagainya. Dan itu satu membuat falsafah pendidikan ini berbeda-beda. Nah, kalau pandangan Alkitab ya jelas itu berdasarkan penciptaan. Penciptaan. Jadi ada Tuhan di sana, ada campur tangan Tuhan di sana, ada hukum-hukum Tuhan di sana, ada tujuan Tuhan di sana. Jadi kalau kita menjalankan pendidikan yang benar, itu harus memakai sudut pandang daripada Alkitab. Jadi maka di pendidikan Advent ini menolak teori evolusi karena tidak sesuai dengan Alkitab. Itulah pandangan Alkitabiah. Alkitabiahnya adalah bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, tidak secara evolusi. Walaupun ada kemudian muncul theistic evolution, jadi evolusi yang dicampur dengan agama. Tapi itu pun kita tidak mau terima karena kita murni pada Alkitab. Ya. Jadi dengan demikian sangat jelas apa yang dikatakan Alkitab itu yang jadi kita pegang menjadi standar kebenaran. Jadi pendidikan Advent hanya berlandaskan pada Alkitab, tidak pada falsafah-falsafah yang lain. Itu yang disebut dengan pandangan Alkitabiah. Oke. Dan saya ada pertanyaan, Pak Bambang. Apakah ajaran-ajaran Alkitab yang bertentangan dengan kepercayaan lainnya yang dipegang orang, apakah yang seharusnya diajarkan perbedaan ini kepada kita? Apakah yang seharusnya diajarkan perbedaan ini kepada kita tentang betapa pentingnya kita berpegang teguh dan setia pada firman Allah? Ya. Tadi jelas seperti teori evolusi tadi, itu jelas berbeda dengan pandangan dengan kita. Kalau kita berpegang pada teori evolusi, maka kita akan cenderung kepada ateis. Tidak ada Tuhan di situ. Maka segala sesuatunya dipandang secara materialisme. Ya, materialisme jalan. Sehingga dengan demikian itu akan menentukan juga dasar-dasar moral yang materialistik. Ya. Berbeda dengan pandangan Alkitab. Di situ ada unsur Tuhan, ada hukum-hukum Allah, dan disitulah yang menjadi landasan kita. Jadi ada perbedaan-perbedaan, pertentangan-pertentangan dari situ. Kalau itu dirunut banyak, akan banyak sekali. Karena banyak sekali kemudian teori-teori pendidikan juga yang berdasarkan evolusi. Tapi ada juga teori pendidikan yang berdasarkan Alkitab. Maka dunia sekarang ini, kemana kita arahnya? Tapi gereja kita tetap Alkitab adalah standar kebenaran. Apa yang dikatakan Alkitab, bila bertentangan dengan apa yang dikatakan ilmu pengetahuan ataupun pendapat para ahli, kita akan tetap berpegang pada Alkitab. Tidak berpegang pada pendapat orang. Jadi itu yang dimaksud dengan di sini pandangan Alkitab ya, dan ada banyak pertentangan yang kita pegang di situ. Yang paling menonjol adalah teori evolusi. Nanti juga itu akan berkaitan dengan aborsi. Misalnya aborsi itu boleh tidak? Nah itu kalau orang materialisme, nanti prinsipnya apa? Oh ya tidak apa-apa, nanti daripada begini-begini. Nah di sini tidak. Jadi ada batasan-batasan yang berbeda. Kemudian muncul dalam segi etika dan sebagainya. Ya, misalnya, gay, boleh nggak LGBT? Kalau Alkitab jelas mengatakan tidak boleh.
Tapi dunia ini HAM. Terserah dong saya mau kawin dengan sejenis saya, itu kan hak saya. Secara HAM, it's okay, ya. Karena masing-masing orang punya hak. Terserah dia mengatur hidupnya. Tapi secara alkitabiah kan tidak. Dia harus mengatakan tidak. Wanita, laki-laki itu berbeda. Dan itu diciptakan dalam pernikahan adalah wanita dan laki-laki. Bukan wanita dengan wanita dan laki-laki dengan laki-laki. Akan sangat jelas di Alkitab itu bahwa itu dosa. Jadi dengan demikian, lalu orang pandangan humanisme, lalu bagaimana mereka yang keadaan fisiknya memang ambigu begitu, laki tidak, perempuan tidak. Memang di dunia ini kadang-kadang terjadi sama macam itu. Tapi biarlah yang itu tetap saja tidak lalu menikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tetap tidak. Jadi seperti itu. Jadi dengan demikian, itulah terjadi kontradiksi kadang-kadang seringkali terjadi. Dan itu terbawa juga dalam dunia pendidikan. Termasuk dalam dunia sosial. Kan pendidikan kita juga akan melandasi sikap kita dalam dunia sosial. Sebenarnya kalau kita mau belajar tentang teori-teori, apalagi mungkin ada beberapa yang tidak bersekolah di sekolah Advent, mungkin di saat kita mempelajari teori-teori seperti itu, ya bisa saja kita tahu, tapi bukan berarti merubah keyakinan kita ya Pak Bambang. Kepercayaan kita tetap kepada Tuhan dan bagaimana kita tetap mengikuti Alkitabnya, mengikuti firman-Nya. Jadi kalaupun ada teori-teori itu kita paparkan, itu memberikan pandangan-pandangan saja, bahwa di dunia ini ada macam teori, tapi bukan meyakini teori itu. Betul. Tetap iman, kepercayaan tetap kepada Tuhan. Saya sendiri guru biologi. Saya tetap mengajarkan teori evolusi menurut dunia itu seperti ini. Tapi saya juga berikan menurut Alkitab demikian. Jadi ini juga ada dasarnya, ada keterangan-keterangan ilmiahnya. Mengapa kita tidak terima evolusi itu? Ada banyak keterangan ilmiah yang bisa kita berikan. Termasuk misalnya Cambrian Explosion. Cambrian Explosion itu lapisan tanah yang paling akhir di mana ada makhluk hidup. Ternyata itu tidak dari makhluk hidup yang sederhana. Di situ sudah banyak makhluk hidup yang cukup kompleks. Kalau menurut evolusi harusnya dari yang paling sederhana kemudian naik yang lebih kompleks, kompleks. Tapi di situ tidak. Maka disebut explosion karena tiba-tiba sudah banyak jenis makhluk hidup di situ. Itu salah satu yang menentang teori evolusi. Dan teori evolusi pun itu bermacam-macam jenisnya. Ada yang jalur lurus begini, ada yang putus-putus begini, bengkok-bengkok begini. Karena tiba-tiba dari sini muncul makhluk yang berbeda. Nah, dari mana ini? Tidak ada jalurnya. Hingga dipotong, jadi seterusnya. Baik. Jadi mesti diterangkan dua-duanya supaya kita memperluas wawasan pada anak. Baik, Pak Bambang, ini ada kaitannya dengan hari Rabu. Bagaimana pandangan-pandangan kita tentang semua teori-teori itu. Tapi kembali lagi di hari Rabu, diingatkan kembali atau ini loh jalurnya, menyembah penebus. Nah, menyembah penebus dengan teori-teori yang kita sudah bahas di hari-hari sebelumnya. Apa kaitannya? Ini sebenarnya masih berkaitan juga dengan teori evolusi tadi. Kalau kita mengikuti teori evolusi tidak ada dosa, semuanya etika-etika saja, tidak ada penebusan. Nah, kalau kita mengikuti Alkitab, kita tahu tentang dosa, tentang penebusan, tentang rencana Allah ke depan. Jadi jelas jalurnya kehidupan ini jelas. Kalau itu teori evolusi atau ateistik, itu hanya hidup, mati ya sudah selesai. Di situ saja. Tidak ada tujuan yang lain-lain. Karena materialistik aja. Nah, sebenarnya saudara, mengapa kita itu menekankan Sabat? Ya. Sabat berkaitan dengan ini. Dengan keyakinan kita bahwa kita itu diciptakan. Dan Sabat ini berkaitan erat juga dengan penebusan. Coba kita lihat Ulangan 5 ayat 15. Ulangan 5 ayat 15. Kita baca di Alkitab kita. Ini satu-satunya ayat yang menerangkan tentang kaitan antara penciptaan dan penebusan.
Ulangan 5 ayat 15. Saya bacakan. Ya. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat, lengan yang teracung. Itulah sebabnya, ya, jadi yang atas tadi berarti alasannya, Ya. yang akan dikatakan berikut ini. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Padahal kalau kita ingat bahwa keluarnya orang Israel dari Mesir tidak ada hubungannya dengan hari Sabat. Kan tidak mereka keluar pada hari Sabat? Ya. Tidak ada. Tapi Musa ini menambahkan tentang hari Sabat. Keluarnya orang Israel dari Mesir itu kan juga lambang penebusan, pembebasan, ya, kelepasan. Nah, itu penebusan. Dan itu dikaitkan oleh Musa dengan hari Sabat. Oke. Ini juga nanti kaitannya dengan Wahyu 14, pekabaran 3 malaikat. Pekabaran itu adalah Injil yang kekal. Injil yang kekal itu apa? Penebusan, keselamatan melalui Kristus. Ya, kasih Allah yang dinyatakan, keselamatan melalui Kristus. Kemudian disebutkan di situ, sembahlah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi itu hubungannya sangat erat. Jadi oleh sebab itu, pendidikan dan keselamatan itu tidak bisa dipisahkan. Maka tujuan pendidikan Advent itu yang utama adalah menyelamatkan manusia ini untuk sampai pada masuk ke surga. Jadi tidak hanya sekedar pendidikan di dunia ini. Maka itu sangat penting. Tidak ada pendidikan di dunia ini yang seperti yang Gereja Amasi Advent miliki. Jadi sangat disayangkan kalau kita ada fasilitas untuk menyekolahkan anak kita di Advent, tapi tidak masuk ke situ. Sangat disayangkan. Karena tujuannya adalah menyelamatkan anak-anak kita. Tidak hanya sekedar membekali mereka untuk hidup di dunia. Jadi disinilah kuncinya adalah penebus. Karena kalau tidak dapat penebusan, tidak ada keselamatan kan. Ya. Kalau tidak ada keselamatan, gagallah itu pendidikannya. Pada tujuan kita adalah menyelamatkan. Nah, inilah kaitannya penyembahan penebus itu tadi. Ya. Jadi kita tidak mempercayai evolusi karena evolusi bertentangan dengan penciptaan. Dan kalau kita mengikuti evolusi tidak ada penebusan. Ya. Sedangkan penebusan itu, keselamatan itu, justru itu yang sangat penting. Sangat penting. Dari semuanya itu yang terpenting sebenarnya. Ya, itulah menurut sudut pandang Alkitab. Ya. Karena kita pakai sudut pandang Alkitab ya. Kalau sudut pandang ateis tidak penting. Ya. Yang penting hidup di dunia ini kaya, senang, sudah selesai sampai di situ. Banyak orang juga yang berpikir, ya mau ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, yang penting saya hidupnya ya hidup baik lah. Saya tidak menjahati orang, saya tetap dengan kegiatan saya setiap hari dengan menjadi orang yang baik. Sebenarnya dengan pandangan hidup seperti itu, berkaitan dengan penebusan, itu apakah baik? Apakah kan bisa aja orang bilang, loh tidak ada salahnya dong saya berpikir, yang penting saya baik hidupnya. Dengan penebusan ini apakah ada kaitannya dan apakah baik dengan pemikiran seperti itu? Tergantung tujuan hidupnya. Kalau tujuan hidupnya dia hanya terbatas di dunia ini, it's okay. Tapi kan kalau orang yang berpandangan kehidupan di dunia ini sementara dan kita mau punya tujuan yang jauh, yaitu surga, maka penebusan diperlukan. Iya. Kalau kita hanya hidup di dunia ini, kadang-kadang seringkali orang tua itu didik anak supaya pintar, nanti bisa bekerja, bisa cari uang, kaya, pelihara anaknya lagi, nyekolahkan anaknya, begitu cukup sampai situ. Karena pikirannya hanya sampai situ. Karena tidak punya orientasi ke surga. Nah, justru di pendidikan kita, orientasinya ke surga. Tapi di dunia ini penting nggak? Penting. Penting. Kita harus bekali anak-anak kita itu menjadi berkat bagi dunia ini. Yeah. Nah, itu perlu dididik. Dia perlu pandai, perlu bagaimana dia bisa melakukan hal-hal yang dapat mensejahterakan orang lain dan seterusnya. Jadi tidak hanya kesejahteraan diri sendiri,
Dari kita didik mereka untuk mensejahterakan orang lain. Nah, itu kan jauh lebih baik daripada saya hanya kaya sendiri-sendiri, tidak peduli dengan orang lain, urusan mereka. Iya. Ya. Jadi dunia akan lebih baik dengan pandangan adanya Tuhan di situ. Baik. Tergantung pandangan ternyata ya. Ya, Tergantung pandangan tujuannya juga. ya. Hanya mau di sini saja atau mau untuk hidup yang kedua bersama dengan Tuhan, tergantung dari pandangannya. Dan di hari Kamis ini mengenai hukum Allah. Kita tahu pekan lalu kita sudah membahas tentang hukum Allah, tapi kembali lagi di hari Kamis ini ada satu topik atau satu bagian tentang hukum Allah ini. Dan hukum Allah yang dibahas di hari ini, di pekan ini Kamis, itu seperti apa Pak Bambang? Di sini menekankan penting, kembali seperti yang minggu lalu, menekan pentingnya hukum itu. Ya, itu kenapa hukum itu diperlukan setelah ada penebusan juga? Karena inilah yang menuntun kita hidup di dunia ini dengan baik dan sampai ke surga. Seperti ilustrasi kita yang lalu, anak kecil yang diberitahu orang tuanya, jangan banyak makan permen nanti sakit gigi. Iya. Nah, kemudian dia makan permen banyak sakit gigi, walaupun sudah disembuhkan oleh dokter gigi. Apakah orang itu mengatakan, saya sakit gigi itu gara-gara orang tua saya bilang jangan makan permen? Masa yang disalahkan itu kan tidak dikatakan pun dia akan tetap sakit gigi. Iya. Ya, dilarang atau tidak dilarang dia akan tetap sakit gigi. Jadi hukum ini bukan yang menyebabkan dia sakit gigi. Hukum ini tidak menyebabkan orang harus berdosa. Pelanggarannya terhadap hukum itulah yang menyebabkan dia jatuh dalam dosa. Iya. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan disalahkan hukum. Maka Paulus di buku Roma walaupun dia mengatakan bahwa hukum Taurat tidak menghidupkan, Kristuslah yang memberikan keselamatan dan sebagainya. Tapi dia tentang hukum Taurat dikatakan apa? Hukum Taurat itu baik dan benar dan kudus. Karena fungsinya itu mengingatkan kita jangan sampai jatuh, jangan sampai kita menderita. Jadi hukum ini sangat penting bagi kita. Ya. Bukan kita nanti menuruti hukum supaya takut jangan masuk neraka, tidak. Bukan itu tujuan utamanya. Tapi kita mengikuti hukum ini karena itu baik untuk saya seperti yang dikatakan oleh Tuhan pada saya. Dan itu jadi berkat karena saya mengasihi Tuhan saya mau ikut hukum ini. Jadi setelah diselamatkan, justru hukum itu sangat penting setelah diselamatkan juga. Maka itu Israel diberi hukum itu bukan sebelum keluar dari Mesir. Setelah keluar dari Mesir dikasih hukum itu. Setelah kita menerima Kristus, kita dikasih tahu hidup seorang Kristen itu seperti ini. Iya. Ya. Jadi gitu. Jadi hukum ini bukan di sebelum menerima Kristus diperlukan untuk menuntun orang kepada Kristus. Setelah menerima Kristus diperlukan untuk bagaimana hidup sesungguhnya sebagai seorang Kristen itu. Memang kalau kita sebagai umat Tuhan ya, pekan ini kita belajar bagaimana kita melihat begitu banyak teori, begitu banyak pendapat-pendapat. Dan di pekan ini Sekolah Sahabat kita sekali lagi menekankan atau memberikan penjelasan bagaimana pandangan Tuhan, bagaimana pandangan Alkitabiah, bagaimana kita dikembalikan lagi ke jalur yang benar, yaitu menyembah penebus. Dan juga di sini ditekankan kembali tentang hukum Allah. Jadi Sekolah Sahabat kita ini benar-benar sebenarnya mungkin kalau kita berpikir biasa saja, oh iya ini menurut pandangan Alkitab, ini menurut pandangan Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir lebih dalam lagi, ternyata Sekolah Sahabat kita khususnya minggu ini sedang menekankan, sedang mengingatkan kembali. Betul ada banyak pandangan di dunia, tapi sebagai umat Tuhan, kita percaya akan Tuhan, kita pengikut Tuhan. Ini loh pandangan Tuhan yang sebenarnya. Dan seharusnya kita juga sebagai manusia melihat itu semua dengan pandangan seperti bagaimana Tuhan memandang itu, bagaimana Alkitab memandang itu, dan dibalikan kembali. Kamu tuh hanya yang harus kamu lakukan adalah menyembah penebus saja itu. Dan bagaimana caranya? Ini loh hukum-hukumnya. Dan di sini memang kembali lagi sebagai umat Tuhan kita dituntut untuk ada penurutan.
Ya. untuk dalam mengikuti Yesus. Dan jujur saja saya sendiri seperti sedang ditegur sebenarnya, karena kadang kita, apalagi zaman saat ini ya, banyak sekali pandangan. Kita baca berita aja, kita buka artikel-artikel, banyak sekali pandangan-pandangan yang kadang kita terbuai. Kita akhirnya mencoba untuk masuk ke dalam pikirannya dan kita terbuai. Tapi di sini diingatkan kembali dengan ya saat ini corona, virus corona, COVID-19 ini, banyak sekali pandangan-pandangan dari banyak orang, dan cuman satu akhirnya dengan sekolah sahabat kita minggu ini, ternyata cuman satu, kita berserah aja ke Tuhan. Kita tetap sebagai umat Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini, kita tetap menyembah penebus, kita tetap dengan hukumnya. Karena ternyata mau ikuti pandangan dunia tuh ternyata banyak sekali, dan merecoki dan melemahkan iman. Justru di sini sangat dikuatkan dan diingatkan kembali, ayo kita menyembah Tuhan, kita ikuti hukum Tuhan. Dan Pak Bambang bisa memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita minggu ini. Baik, pelajaran kita tentang penglihatan Tuhan adalah pandangan Alkitab. Artinya kita kalau ingin mengetahui kerinduan, keinginan Tuhan bagi kita, itu harus belajar dari Alkitab. Dan situlah hukum-hukum Tuhan itu diberikan. Jadi kita itu sebenarnya membekali juga anak-anak didik kita dengan pandangan yang benar dalam kehidupan ini. Ini tidak hanya dalam dunia pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari juga kita harus menggunakan prinsip Alkitab itu untuk kehidupan kita. Contohnya misalnya hukum mas, apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah itu bagi orang lain. Itu menjadi pandangan itu. Jadi kalau saya ingin dihormati, saya mesti menghormati lebih dulu. Ya. Kalau saya ingin orang itu tersenyum pada saya tersenyum pada dia dulu. Jangan menuntut, kamu senyum pada aku ya. Nggak bisa, gitu nanti dia malah marah. Tapi kalau kita senyum sama dia, dia akan otomatis merespon senyum. Nah itu, hukum ini berlaku dalam hidup kita. Jadi hendaklah dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita, dalam rumah tangga kita, hukum Tuhanlah yang melandasi itu. Jadi itulah yang disebut dengan biblical worldview. Worldview itu sebenarnya sudut pandang, bukan pandangan dunia, itu pandangan luas. Jadi worldview itu. Jadi kita menggunakan paradigma Alkitabiah dalam setiap kehidupan kita. Ya, bahkan dalam kita makan, dalam kita minum, dalam kita berpacaran, apa saja, lihatlah sudut pandang Alkitab itu bagaimana yang seharusnya. Puji Tuhan sekali Pak Bambang untuk pekan ini. Banyak sekali mengingatkan saya pribadi. Semoga juga umat Tuhan yang ada di rumah bisa kembali merenungkan firman Tuhan, kembali merenungkan bagaimana sudut pandang Alkitabiah. Dan Pak Bambang, sebelum kita menutup diskusi kita, boleh doakan pemirsa? Oke, mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang tahta dan kerajaan surga, kita syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau mengungkapkan pada kami begitu banyak pandangan dalam dunia ini Tuhan. Karena setan menciptakan berbagai macam hal untuk mengalihkan sudut pandang kami Tuhan. Tapi Engkau tetap mengingatkan kami bahwa pandangan yang sesungguhnya, yang sejati, yang menimbulkan kebahagiaan dan kesuksesan hanyalah pandangan Tuhan melalui firman-Mu. Ajarkan kami untuk belajar lebih banyak firman Tuhan. Ajarkan kami untuk menghayati tiap hari Tuhan, agar dengan demikian kami boleh dituntun oleh Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam pergaulan kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, semuanya biarlah berlandaskan kepada firman kebenaran-Mu. Terlebih dalam pendidikan sekolah-sekolah Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi landasan utama dalam mengelola sekolah, dalam mendidik anak-anak, dalam melakukan segala sesuatu kegiatan, sehingga semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semuanya Tuhan, agar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati sekolah-sekolah Tuhan, berkati guru-guru, berkati kepala sekolah, berkati orang tua siswa, dan juga siswa dewan sekolah, agar semuanya memiliki pandangan Tuhan, pandangan Alkitabiah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Terima kasih Pak Bambang. Puji Tuhan sekali untuk diskusi Sekolah Sahabat kita pekan ini. Dan kita akan berjumpa di pekan depan dengan diskusi Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.